Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmati jahli wa dayajiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menambahkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan ilmu pengetahuan kita untuk semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin benar ketika kita melaksanakan syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di minggu yang lalu kita membahas tentang masalah bab puasa dan bagaimana rukun-rukunnya puasa. Kali ini diteruskan di dalam kitab ini dikatakan, kalau kemarin kita membahas masalah arkanul Islam, fahuwa imsakun tsalits min arkanil Islam, rukun ketiga daripada agama Islam, yaitu adalah berpuasa. Sedangkan orang berpuasa bagaimana cara menyempurnakannya? Wa min tamami shaum kafun, maka ketika engkau menginginkan puasamu itu sempurna, ketika engkau menginginkan daripada ibadahmu itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kaful jawarihi amma yakrahullahu ta'ala minal a'dha'i sab'ah al-ati dhikruha wa fil hadis khamsun yuftirna as-sha'im al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wa nadharu bi syahwah. Jika kita menginginkan puasa yang sempurna, maka tidak mungkin pahala puasa itu sempurna kecuali orang tersebut sudah menjaga 7 anggota tubuhnya. Dikatakan wa fil hadis, di dalam hadis, khamsatun yuftirna shaim, 5 hal yang akan membuat pahala puasa tersebut akan hilang. Tapi menurut ulama fikih, sah atau tidak puasanya? Sah. Lalu bagaimana pahalanya yang hilang? Karena banyak di antara orang, mereka berpuasa, bersusah payah, berlapar-lapar, mereka dahaga, tetapi tidak sedikit pun mendapatkan hasil seperti orang yang bekerja mulai pagi sampai sore. Ketika menerima gaji, maka dikatakan gajimu tidak ada. Apa sebab? Karena engkau salah dalam bekerja. Begitu juga dalam orang-orang yang berpuasa. Ketika dia berpuasa melakukan 5 hal ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, khamsun yuftirna shaim, 5 hal yang membuat daripada batal pahala puasanya. Yang pertama adalah al-kadzib, orang yang berbohong. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat jelas berfirman dalam Al-Quran, laknatullahi 'alal kadzibin. Allah itu melaknat daripada orang-orang yang berbohong. Jadi laknatnya Allah itu sama. Allah sudah mengatakan laknat, ini berarti dikutuk. Subhanallah, dikutuk sudah sama Allah. Siapa yang dikutuk? Iblis. Iblis dikutuk, dia beserta turunannya gak bisa masuk surga. Rahmat Allah yang begitu besar, rahmat Allah yang begitu lebar,
rahmat Allah yang begitu tinggi tidak bisa didapatkan oleh iblis. Apa sebab? Karena dia telah menerima laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang berbohong, ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu saya ulangi lagi. Di dalam satu kisah, Nabi Muhammad ini bertanya kepada sahabatnya, "Ya Rasulullah, kira-kira jika umatmu zina, apakah dia masih termasuk golonganmu?" Masih. Kalau umatmu tersebut judi, bisa jadi umatku judi. Kalau umatmu zina, bisa jadi dia adalah umatku. Kalau dia mau minum minuman keras, minum khamar, mabuk, gimana hukumnya ya Rasulullah? Dia termasuk umatku. Lalu kemaksiatan apa yang pasti tidak dilakukan oleh umatmu? Dan orang yang ada di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti tidak akan melakukan. Apa itu ya Rasulullah? Ganti, orang yang berbohong. Orang kalau berbohong, pasti di hatinya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya berhati-hati. Maka di dalam kitabnya Taujihun Nabi, Al-Imam Arifullah Umar mengatakan, ketika engkau mendidik anak, ketika engkau menginginkan anakmu itu jujur, maka engkau jangan berusaha untuk membohonginya. Di antara orang tua itu banyak sekali dia membohongi anaknya. Semisal, sini masih kecil begitu ya, sini nanti ada bintang, ini ada bulan, dibohongi sambil disuapi. Ini mendidik anaknya untuk berbohong. Ini tarbiyah model ibu-ibu yang ini. Kira loh, atus dhisik kok tak tukokno permen, tak jak mlaku-mlaku. Diadusi gak tukokno permen, anake ngamuk. Akhirnya apa? Ada doktrin yang masuk kepada anaknya bagaimana untuk berbohong. Ini berbahaya. Karena tarbiyatul ula, pendidikan yang pertama itu adalah ummi, ibunya. Kalau ibunya sudah melaksanakan atau mengerjakan daripada kebohongan-kebohongan yang tujuan kepada anaknya, kadang-kadang dibohongi dalam sakunya, "Yo, ini permen, sini dulu, tak kasih permen." Ternyata dibohongi. Nah ini otomatis secara psikologis anak tersebut dia akan berdusta nantinya. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sesekali kita berbohong kepada anak kita atau mendidik dengan cara berbohong. Banyak juga ada tamu, "Bapak, ada tamu Bapak." Sekarang ini Bapak kau no. Nah, kemudian juga tamu ini jadi sias. Kan ini Bapak lu saulan gak balik Bapak katanya. Nah, ini anak tersebut akhirnya bagaimana? Di dalam pikirannya mengatakan bahwasanya berbohong ini adalah sesuatu kebenaran. Nah, ketika orang sudah meyakini kebohongan adalah suatu kebenaran, maka berbahaya. Dan ini penyakit yang nggak bisa dihilangkan. Orang sudah berbohong itu adalah satu penyakit. Ya, helm juga sih nggak bohong. Cek aku jalan helmmu. Nah, coba bisa helmnya. Sing iku aja mulai ya, kumbane gak lewat lesu. Niat ngaji barokah insyaallah. Wa fil hadis habsul yuftir nasab al-kadhib. Ini berbohong. Berbohong ini berbahaya. Karena kadang orang berbohong ini nantinya dia akan ketagihan. Wong wis bojo pisan, wis kudu bojo maneh. Wong wis bojo meneh, kudu bojo terus seperti itu. Maka ini bisa berbahaya kalau sudah orang tersebut selalu berbohong, dan berbohong ini tidak akan bisa sembuh, terus ketagihan. Naudzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, yang membatalkan daripada puasa ini adalah ghibah. Ghibah ini dikatakan adalah bergunjing, ngerasani.
Orang kalau sudah berghibah atau bergunjing menceritakan aib saudara muslimnya, kalau menceritakan, ya itu benar, tidak cerita aku gak bujuk. Ini bujuk berarti fitnah. Ini adalah bergunjing, membuka aib saudaranya. Misalnya ada fulan, orang ini wong iku duwe anak wedok, anaknya jadi wong metu tok ae wong. Nah, ada seperti itu. Maka kata Nabi Muhammad, ketika engkau menceritakan seperti itu, maka ketahuilah pasti daripada anak cucumu atau anakmu atau mungkin istrimu akan melakukan hal yang sama. Ini ancaman Nabi Muhammad. Dan dikatakan dia tidak akan bisa meninggal kecuali melakukan dosa yang sama. Tidak bisa. Misalnya mengatakan orang ini sukanya mabuk, dia menggunjing, membuka aibnya, maka dia tidak akan meninggal kecuali melakukan dosa yang sama, kecuali dia juga mabuk nantinya. Kalau dibilang dari berhati-hati dengan lisan kita. Panjang lebar Nabi Muhammad mengatakan tentang masalah bergunjing. Dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bin Imam Al-Ghazali itu sampai satu buku lah, seperti satu buku rotin ini, di berlembar-lembar bagaimana menjelaskan tentang menggunjing, dosanya, cerita-cerita yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, luar biasa orang-orang yang menggunjing ini. Dan orang-orang yang menggunjing ini memang orang yang memang tidak sibuk hatinya, atau tidak sibuk, wong sing nganggur. Orang yang suka bergunjing itu biasanya orang yang nganggur. Ibarat misalnya sampai lagi ngitung duit, serius ngitung duit. Terus tiba-tiba orang ada dia mau loh, orang salah ngitung duit ya. Karena apa? Khawatir hitungan uangnya tadi salah. Sudah ada pekerjaan yang fokus dia. Jadi kalau orang misalnya ngerasani, ini mesti masih nganggur. Tidak mungkin orang yang berpendidikan atau orang yang terpelajar atau orang-orang yang bekerja, orang-orang yang punya aktivitas secara rutin terus ngerasani orang ngarah. Jadi orang-orang yang menggunjing itu orang-orang yang kosong pikirannya, kosong hatinya. Pokoknya dia kalau dia nggak bekerja, ya dia nggak tahu wiritan. Musuh setengahnya ngerasani nggak tahu wiritan jelas. Tidak pernah ikut majelis taklim, tidak pernah ikut majelis zikir, gak tahu melok yasinan, tahlilan, itu biasanya sangat ngerasani. Terus kita ini kan. Nah di situ naudzubillah min dzalik kata Nabi Muhammad, orang-orang bergunjing ini dia tidak akan mati kecuali melakukan dosa yang sama. Naudzubillah min dzalik. Wan namimah. Namimah ini adalah adu domba. Senangane nyucuk kono, senangane nyucuk kene, ngadu domba. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada keluarga yang lagi cekcok disapekno, dia mau lho, masmu dilokno ini. Ya dulu Pak. Orang kayak gini nih jangan sampai kita dekati. Karena penyakit ghibah dan namimah ini cepat menular. Nular penyakit ini. Kali orang bohong, orang ghibah, namimah ini bisa ketularan orang kayak gitu. Alhamdulillah. Dan dikatakan wal yaminul kadzibah, dan bersumpah palsu. Orang yang bersumpah palsu maka akan membatalkan pahala puasanya. Alhamdulillah. Yang kelima, yang terakhir, wa nadharu bisahwa, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat ini Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, aku tidak syahwat kepada istriku dan aku mencium istriku, apakah batal pahala puasaku? Dijawab oleh Muhammad, tidak. Ada orang lagi bertanya, ya Rasulullah, aku mencium istriku, gimana? Batal pahala puasamu. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad ini pelin-pelan. Dengan pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda. Maka dari itu, ketika seseorang mempelajari hadis, harus ada yang namanya al-wurujul hadis, atau latar belakang sebuah hadis. Ketika Al-Quran namanya asbabun nuzul. Maka kenapa Nabi Muhammad mengatakan kepada orang yang satu tadi tidak batal, dan yang kemudian mengatakan batal? Karena yang pertama tadi orangnya sudah tua, sudah sepuh.
Jadi mau sepuh murid 70 misalnya tanya kita batal apa enggak? Bisa kira batal. Jadi yang tanya umur 20 tahun, oh koslet ini. Nggak mungkin nggak syahwat, nggak bisa. Umur 25 tahun imannya kuat, nggak mungkin sudah. Nabi Muhammad ini wabayatiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Jadi apapun yang disampaikan Nabi Muhammad pasti itu benar. Ibarat ketika itu ada benda elektronik, di situ ada aturan pakai, petunjuk aturan pakai. Insya Allah kalau si pengguna barang elektronik mengerjakan sesuai aturan pakai akan awet. Tapi kalau sudah pengguna barang elektronik tersebut diakal-akali dewe, mesti nggak lama rusak. Ibarat seperti motor. Motor ketika 5.000 km harus ganti oli, rutin ganti oli. Terus motor itu harus tidak boleh kehabisan bensin, paling tidak biar nggak butuh. Misalnya banyak cara aturan pakainya. Maka ketika itu dilakukan, insya Allah akan awet motor tersebut. Tapi kalau si pengguna motor aneh-aneh, ikhtiar sendiri, nggak popos, boleh. Akhirnya bagaimana akan trouble mesinnya? Oke, kalau dikai oli, kita nggak pas. Ya pun dikai minyak goreng. Gimana? Hancur mesinnya. Nah inilah manusia zaman sekarang. Manusia itu seringkali mereka ini merasa lebih pandai, lebih bijak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih mengerti seolah-olah. Hukum potong tangan tak usah dikerjakan. Hukum kisos, orang-orang yang misalnya begal itu hukumnya dia harus dikisos. Kisos itu dia disembelih. Setelah disembelih dia harus dipacung selama 3 hari 3 malam di tengah-tengah kota. Nah insya Allah begal di sak kota karena begal insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang paling mengerti psikologis hambanya. Jadi undang-undang yang ada di negara kita ini sampai kiamat gak akan mewujudkan solusi. Karena apa? Kemaksiatan manusia itu terupdate tiap hari. Kalau di dalam ilmu hukum, dalam undang-undangan KUHP, orang dikatakan pencuri itu yang apabila bendanya hilang. Kalau bendanya tidak hilang, ya bukan pencuri. Nah, zaman sekarang orang itu bisa mencuri dengan bendanya tidak hilang. Bagaimana? Dengan ditiru misalnya produknya. Ini mencuri berarti. Orang misalnya diambil saldonya dengan cara elektronik. Ternyata bagaimana? Ada undang-undang masalah IT, diperbarui lagi. Nah, jadi ketika kita berasumsi atau kita beracuan kepada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan selesai. Nggak akan ada yang namanya kemaksiatan itu berkembang. Insya Allah seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Dan yang dikatakan yang kelima ini warnadharu bisahwat. Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu melihat perempuan yang bukan mahramnya, dia syahwat, gimana hukumnya? Batal puasanya. Lah kebanyakan umat Islam ketika sholat subuh biasanya mereka kemana? Kalau hari-hari biasa tidur, mari sembahyang subuh, tukang musola turu, lek kosonan kau, melaku, golek pemandangan, ya, cari masalah. Akhirnya bagaimana? Ketemu dengan yang bukan muhrimnya. Kalau ketemu yang bukan muhrimnya, otomatis saling melihat. Namanya orang normal, nggak mungkin. Saya kuat. Mana ada kuat yang arah itu? Justru malah di rumah. Maka dikatakan perbanyaklah ketika kita berpuasa di bulan puasa Ramadan itu banyak-banyak di rumah, mengurangi aktivitas untuk di luar rumah. Maka dikatakan kenapa majelis taklim itu kok sampai diliburkan? Harusnya kan majelis taklim itu kan harus disemarakan di bulan Ramadan. Tapi kenapa kok sampai diliburkan? Mereka para ulama kita mengatakan khawatir biasanya yang datang majelis taklim itu juga ada laki-laki, ada perempuan. Khawatir di bulan berpuasa itu mereka nanti bisa bertemu yang bukan muhrimnya. Lebih baik kita liburkan sudah. Ikhtiarnya seperti itu. Biar mereka tidak bertemu banyak orang. Kalau mereka bertemu banyak orang, pasti akan menceritakan surat kabarnya gimana. Bapak ini biar masih biar kabar ruwet. Akhirnya mereka saling menggunjing. Nah, tujuan daripada diliburkan majelis taklim di bulan puasa itu mengurangi aktivitas di luar rumah dan diam-diam di dalam rumahnya. Wa min tamamis shaum tuharril iftar 'alal halal wa 'adamul istighfar minal akal. Dan paling sempurnanya berpuasa
orang itu ketika dia sahur atau dia berbuka puasa menggunakan makanan yang halal, bukan dari makanan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Ketika orang makan makanan yang haram, ya bagaimana dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang membuat orang itu taat atau tidak sumber energi. Orang yang membuat orang ini bisa baik atau tidak sumber energi. Kalau makanannya makanan yang haram, cara mencari nafkahnya dengan cara yang haram, mana mungkin kita mau taat? Dia makan makanan haram, dagingnya tumbuh dari makanan yang haram. Kalau dia mau taat, nggak mungkin dia bisa taat. Naudzubillah min dzalik. Wa yanbaghi al-istikthar min as-shaim la siyamal ayam wa fadilatu fi syurb. Dikatakan hendaknya seseorang itu ketika berpuasa dia hendaknya mengetahui daripada perintah sunnah-sunnah orang itu berpuasa. Banyak daripada sunnah-sunnah berpuasa, di antaranya mengakhirkan sahur. Sahurnya jam 10 makruh. Sunnah daripada orang iftar, daripada orang-orang yang sahur itu orang-orang yang mengakhirkan daripada makanan sahurnya. Dan ketika dia berbuka puasa, segera dia berbuka puasa. Dan dikatakan di situ banyak orang-orang ini mengakhir-akhirkan daripada sahur, atau mengakhir daripada berbuka. Terus bukolnya gampang. Ini malah justru makruh. Makan dulu. Setelah makan secukupnya baru sholat maghrib. Setelah sholat maghrib isya. Nanti isya mau makan dulu baru tarawih boleh. Tapi di situ para salaf kita mengatakan yang penting sudah kemasukan. Wis kurma, udah makan kurma atau yang lainnya sudah, terus kita sholat tarawih. Dan memang di dalam berpuasa ini kita untuk menghancurkan nafsu. Dan kadang manusia ini di bulan Ramadan cuma pindah jam makan. Boleh wae maghrib mangan, kok mari tarawih mangan, kok sahur mangan mana ini jenenge pindah jam mangan iki. Jadi waktu kalau bulan Ramadan tambah lemu-lemu, tambah lemu. Nah, iya sahur enak-enak, bukone enak-enak, tambah lemu. Nah, padahal di situ orang untuk menghancurkan hawa nafsu, bukan pindah jam makan. Jadi nanti kalau masuk bulan Ramadan kita makan cuman sekali atau 2 kali, gitu aja secukupnya untuk menghancurkan nafsu kita. Dan dikatakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa ini memang orang-orang yang mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena iblis dan setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa billahi taufik. Dan kita pasrahkan segala apa yang saya sampaikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Karena apa yang kita sampaikan ketika di dalam syariat ini, apabila salah, orang mengatakan fikih itu menjelaskan dengan cara yang salah, dia bisa kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang benar-benar di dalam fikih, orang-orang yang menjelaskan tentang syariat itu benar-benar dia harus mengerti tentang syariat tersebut. Tetapi saya yakin apa yang saya sampaikan mungkin banyak salahnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada request kemarin dari SMS, kita mundur sedikit ya untuk sholat isya-nya. Mungkin ada pertanyaan, betul? Mungkin ada pertanyaan keluar dari topik, boleh. Sebelum bab, kemudian kita masuk di bab zakat. Tapi orang tersebut itu sholatnya khusyuk, tahu dosa, tapi setelah itu dia istighfar, berdoa ampun kepada. Jadi ini agak panjang sedikit ya. Ini tidak apa-apa Ridho ya. Ini jawab pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana ketika kita melihat orang ini sukanya bohong,
sukanya kalau syirik keluar sudah. Kalau syirik ini dia menyekutukan Allah, tidak akan bisa diampuni. Syirik ini kita pisahkan. Kalau ada orang berbohong, lalu ada orang juga sukanya maksiat, meminum minuman khamar, yang dosa yang dia lakukan berkaitan dengan Allah ya, bukan berkaitan dengan manusia, maka ketika dia istighfar pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dosa yang berkaitan dengan manusia seperti dia korupsi, seperti dia mencuri, maka tidak bisa hilang dengan istighfar. Harus bendanya dikembalikan, harus yang dicuri barangnya harus tahu, kalau tidak tahu tidak bisa. Si enak aja orang habis korupsi, ya Allah istighfar, tidak bisa. Orang mencuri, mas gak usah nyolong punya tak tobat malah, nggak bisa. Tapi kalau orang yang misalnya melakukan hal-hal yang misalnya dia minum khamar, dia berzina, berjudi segala macam yang tidak merugikan daripada umat atau manusia yang lain, maka dia ketika bertaubat maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi dengan syirik. Syirik jalan buntu sudah. Syirik itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah yaitu menyembah selain Allah. Dan hati-hati dengan orang-orang yang senang mengatakan syirik. Kullu syirik, kullu bid'ah. Ya, ini orang ini kocok nih. Ini ahlu syirik, ahlu bid'ah. Karena syirik itu adalah ucapan yang paling kejam yang keluar dari mulutnya manusia. Orang mengatakan, kamu itu bodoh, kamu itu misalnya, kamu itu elek-elek lah, dilolek. Itu tingkatan yang paling kejam itu adalah syirik. Kamu tuh kok, mohon maaf ya, kau tuh kok bajingan loh misalnya. Apa kok jadi bajingan? Soalnya ini tidak sedahsyat ketika orang mengatakan syirik. Paling buruk-buruknya orang itu ya syirik. Dan kita hati-hati kalau ada orang mengatakan ini syirik, ini bid'ah, hati-hati dengan orang-orang semacam itu. Karena itu adalah ucapan yang paling menyakitkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman dikafirkan, bagaimana coba? Jadi kata-kata yang paling kejam, kata-kata yang paling keji. Terakhir, satu kisah. Ada seseorang, dia ini ahli mabuk terus, tiap hari mabuk. Ketika tiap hari mabuk, istrinya orang yang nggak punya. Ketika istrinya nggak punya, orang ini tiba-tiba mabuk, habis mabuk mati. Ketika mati, istrinya nggak mampu untuk mengurus jenazahnya. Akhirnya diminta tetangga-tetangganya, tolong urus jenazah suamiku. Untuk apa aku ngurus jenazah suamiku? Suamimu itu mau mabuk, suami selalu mengganggu. Setiap lewat itu mesti mabuk, baunya tidak karu-karuan. Mesti, mohon maaf, dicekan situ sampai kalau muntah itu di mana-mana sampai ganggu. Seperti itu. Maka dikatakan ketika istrinya sudah meminta kepada tetangga-tetangganya nggak ada yang mau, akhirnya dia menjual perhiasannya. Dijual perhiasannya, menggaji orang-orang, terus dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, orang yang mengkafani nggak mau kuburkan. Sudah, gajimu cuma sedikit. Kalau kamu mau suamimu aku kuburkan, gaji lagi ya. Nggak ada lagi yang saya gaji. Akhirnya, terus bagaimana? Wis taruh di depannya rumah, mbok piye sejarno wis. Saya cuma punya ini, nggak punya apa-apa lagi. Maka di daerah tersebut ada seorang wali min auliyaillah, orang yang makomnya seperti Sultan Aulia, wali kutub. Beliau ini selama 25 tahun tidak keluar dari rumah, kholwah di dalam kamar. Dikatakan beliau itu yaqadha dengan Nabi Muhammad. Jadi bertemu secara jaga dengan Nabi Muhammad di dalam kamarnya aja wali ini. Tiba-tiba wali ini keluar, seorang orang soleh ini keluar. Ketika keluar gempar satu kampung. Ini fulan, Syekh fulan ini sudah keluar daripada kholwahnya. Gimana ribut sudah. Lihat kiainya keluar dari kholwahnya, pasal bunyinya semuanya ribut, semua minta doa. Dikatakan, wahai wali, kenapa yang kamu menyebabkan kau keluar? Aku diperintahkan keluar oleh Nabi Muhammad SAW. Apa sebab ada seorang yang dicintai oleh Nabi Muhammad saat ini ditelantarkan? Maka coba cari, murid-muridnya mencari semua, nggak ada, sama sekali nggak ada orang, nggak ada orang soleh yang mati hari ini.
Terus coba cari lagi, dicari lagi, mengatakan tidak ada di penjuru kota, tidak ada semuanya. Maka satu orang mengatakan ada orang mati, orang satu orang ini mati. Tapi dia bukan orang wali, dia bukan orang soleh, dia juga bukan kekasihnya Nabi Muhammad. Siapa orang tersebut? Pemabuk yang meninggal. Maka ketika mendapatkan informasi seperti itu, kembali si Aulia ini mendekati pemabuk tadi. Ketika didekati, dibuka wajahnya. Ya ini yang aku melihat di dalam bisyarahku, Nabi Muhammad telah menggandeng orang ini, pemabuk ini. Akhirnya beliau sendiri yang menguburkan dan beliau sendiri yang mensolatinya, memimpin sholat dan dikuburkan. Dan orang tersebut yang di daerah sana semuanya tercengang, kok bisa pemabuk memiliki kedudukan yang begitu hebat ini, sehingga membuat suatu wali ini kholwah dari tempatnya. Makanya kita nggak boleh kita ini berprasangka buruk kepada seseorang. Mungkin dia dohirnya adalah pemabuk, tapi bisa jadi dia adalah seorang yang dicintai oleh Allah. Kita nggak boleh meremehkan orang. Maka di situ dikatakan seorang wali tadi mengatakan kepada istrinya, wahai istri daripada jenazah, kebaikan apa yang dilakukan oleh suamimu? Suamiku tidak punya kebaikan. Suamiku ini pemabuk, jangan kau buka aibnya. Saya mau tanya jujur, kebaikannya apa? Iya, suamiku ini setiap hari mabuk, dan ketika dia mabuk, dia pulang. Setelah dia sadar, dia mandi-mandi dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari seperti itu, mabuk, tobat, kau terus. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memang berdosa dan dia tahu tempat mana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keistimewaan kedua, dia ini di rumahnya memelihara anak-anak yatim. Jadi dia nggak pernah tidur, dia nggak pernah selesai bekerja kecuali anak-anak yatimnya ini sudah diberikan nafkah semuanya. Dan dia kalau tidur bersama aku di bawah ranjang, dan anak-anak yatim ini yang tidur di atas ranjang. Keistimewaan. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu secara zahirnya. Kita harus berprasangka baik kepada semua orang. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala sayyidina Muhammad bin Hafiz wa 'ala nabiyyina Muhammad bin Hafiz. وإلى حضرة النبي في الفاتحة.